Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Kutratu Kirana, NIM 11200023. Di sini saya akan memaparkan materi hadis tentang rodoa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama tentang hadis tentang rodoa itu sendiri, yang kedua asbabul wurud dan kualitas hadisnya. Oke, sebelum masuk tentang hadisnya, perlu kita ketahui bahwa istilah saudara sepersusuan merupakan istilah yang berarti bila dua bayi menyusu dari ibu yang sama, maka dianggap seperti saudara sendiri. Itu ya pengertian dari saudara sepersusuannya. Oke, setelah mengetahui pengertian dari rodoah sendiri, kita langsung masuk ke dalam hadis yang menjelaskan tentang rodoah itu sendiri. Di sini saya mengambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang telah menceritakan kepada Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada Qatadah dari Jabir bin Sa'id dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata tentang putri Hamzah, dia tidak halal bagiku karena apa yang diharamkan karena sepersusuan sama diharamkan karena keturunannya. Sedangkan jika dia adalah putri dari saudariku sepersusuan. Dari hadis tersebut sudah jelas bahwa menikahi saudara sepersusuan merupakan suatu yang haram. Dari hadis tersebut, setidaknya kita mendapat gambaran bahwa siapa saja yang haram dinikahi sebab penyusuannya ya, yaitu ibu dari ibu susuan, anak perempuan kandung ibu susuan, anak perempuan yang juga menyusu kepada ibu susuan meskipun bukan anak kandungnya, saudara perempuan ibu susuan, dan anak perempuan dari anak kandung ibu susuan, ibu dari suami ibu susuan, anak-anak suami ibu susuan, dan saudara perempuan dari suami ibu susuan. Jadi dari tadi itu bilang ibu susuan. Jadi apa sih pengertian dari ibu susuan sendiri? Ibu susuan merupakan wanita yang telah menyusui, merawat, dan mendidik kita sejak kecil. Beliau pula lah yang mendekap kita dalam pangkuannya, menyatukan kita dalam dirinya dan mengalirkan darah dagingnya pada tubuh kita. Jadi, bisa kita bayangkan sendiri bagaimana status pernikahan seseorang dengan ibu susuannya dalam pandangan sosial, juga secara psikologis. Demikian pula dengan saudara sepersusuan, yaitu orang-orang yang juga pernah menyusu pada ibu susuan kita. Mereka semua sama halnya dengan saudara kandung. Dengan perkembangan sains dan teknologi saat ini, fakta ilmiah telah membuktikan rahasia besar di balik larangan pernikahan antar saudara sepersusuan. Padahal kan Al-Quran dan Sunnah Rasul telah menyerukan larangan pernikahan ini 14 abad silam yang lalu, saat manusia belum mampu mengungkapkan hikmahnya. Oh iya, selain dari sisi agama, ternyata batasan usia kemahroman harus tidak kurang dari 2 tahun, bisa dilihat dari segi medis loh. Hal ini dikarenakan pada usia kurang dari 2 tahun, bayi harus memperoleh sistem kekebalan tubuhnya dalam bentuk antibodi dari ASI, sehingga sistem genetik si bayi mudah menerima semua benda asing yang datang dan membuatnya menjadi bagian dari dirinya. Setelah berumur 2 tahun, tubuhnya sudah bisa memproduksi zat antibodi sendiri. Dari penjelasan tersebut sudah dijelaskan tentang sepersusuan itu. Kemudian dari yang kedua, kualitas hadisnya. Kualitas hadisnya itu sahih ya, jadi tidak diragukan lagi keasliannya dan kesahihannya. Kemudian yang ketiga, kita membahas tentang asbabul wurud dari hadis tersebut. Jadi asbabul wurudnya
telah menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Hamam telah menceritakan kepada Qatadah dari Jabir bin Said dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentang Putri Hamzah, dia tidak halal bagiku karena apa yang diharamkan karena sepersusuan sama diharamkan karena keturunan, sedangkan dia adalah putri dari saudara sepersusuanku. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.